Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, gue akan merangkum alur cerita dari film Amusement yang dirilis pada tahun 2008. Berawal dengan sepasang kekasih yang sedang berkendara melintasi ruas jalan tol. Mereka adalah Rob dan pacarnya Shelby. Rob mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Tidak ingin celaka, Shelby meminta Rob untuk menurunkan kecepatan mobilnya. Mereka berdua baru saja menyelesaikan liburannya. Di perjalanan, Rob mendapatkan konvoi dua kendaraan lain. Mereka semua akan menuju ke tempat pengisian bahan bakar. Rob berkenalan dengan salah satu pria bernama Bert. Selagi Rob membeli cemilan, Shelby hanya bisa menunggunya di mobil. Akan tetapi, ia melihat seorang wanita yang terkurung di dalam mobil truk. Pemilik truk sadar kalau Shelby mengetahui hal itu. Dia juga memberitahu Bert dan Rob kalau arus jalan tol sangatlah macet. Pria itu menyarankan mereka berdua untuk mengikutinya melewati jalan pintas. Shelby memberitahu Rob kalau pengendara truk itu membawa seorang wanita. Saat itu juga, Shelby menyadari kalau wanita itu membutuhkan pertolongan. Wanita itu justru nekat melompat keluar, lalu terhempas ke arah mobil mereka. Rob segera memberhentikan laju mobilnya. Shelby segera menolong wanita itu dengan dibantu Bert. Rob diperintahkan oleh Bert untuk mengetahui plat nomornya. Kemungkinan besar pria pemilik truk itu merupakan pelaku penculikan. Rob memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Akibat kondisi jalan yang berbatu, membuat Rob sulit untuk mengontrol mobilnya. Sampai-sampai ia kehilangan jejak si pengendara truk itu. Siapa sangka, ternyata pria itu sudah memantau dan siap menabrak Rob. Ia pun berhasil menghindar. Saat kembali ke tempat semula, ia dikagetkan dengan Bert yang sudah tergeletak di jalan. Rob juga tidak melihat keberadaan pacarnya dan wanita itu. Bert yang masih setengah sadar, memberitahu Rob kalau mereka berdua telah dibawa pergi ke suatu tempat. Rob dan Bert segera menuju lokasi si penculik itu. Rob diminta untuk menunggunya di mobil. Terlihat penculik itu sedang menghubungi seseorang. Namun Rob yang sedang menunggu, menemukan sebuah radio yang terhubung di mobil milik Bert. Parahnya lagi, ternyata Shelby dan si wanita itu disekap di dalam mobilnya Bert. Sementara itu, Bert berhasil menghabisi pria tersebut secara sadis. Dari sini terbongkar kalau Bert merupakan orang yang sangat jahat. Beralih ke seorang wanita bernama Tabitha. Ia ditugaskan untuk mengasuh kedua sepupunya sementara waktu, dikarenakan babysitter mereka sudah tidak bekerja lagi. Sepupunya bernama Danny dan Maxie. Malam harinya, di saat hujan yang deras, Tabitha kedatangan seseorang yang menanyakan keberadaan June. Orang tersebut tidak tampak wajahnya karena mengenakan jas hujan. Setelah itu, ia segera menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Kamar itu dipenuhi berbagai macam boneka serta mainan badut. Anehnya, ada satu boneka badut berukuran besar di kursi goyang dengan wajah yang lebih creepy. Sebelum tidur, Tabitha menyempatkan diri untuk menidurkan kedua sepupunya. Makin kesini, Tabitha merasa ada yang aneh dengan boneka tersebut. Ia selalu mengawasi setiap detiknya. TV di kamarnya juga seketika menyala dengan sendirinya. Remote TV itu juga berada di pangkuan boneka tersebut. Kondisi tidur Tabitha tidak bisa nyenyak. Ia kembali terbangun untuk merubah posisi. Tanpa disadari, boneka itu menoleh ke arahnya. Baru sebentar memejamkan mata, tiba-tiba ada panggilan telepon dari bibinya yang menanyakan kondisi kedua anaknya. Kesempatan ini juga dipakai Tabitha untuk menanyakan perihal boneka besar itu. Ternyata bibinya tidak pernah memiliki boneka badut seukuran tubuh manusia. Rasa takut Tabitha mulai timbul, ditambah boneka tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya. Ia segera pergi ke kamar sepupunya untuk bersembunyi. Tidak berselang lama, boneka itu seketika menyerang mereka. Tabitha berusaha menahan pintu itu untuk bisa melarikan diri. Upaya badut itu juga semakin keras agar bisa masuk ke dalam. Tabitha meminta mereka berdua untuk segera mencari bantuan. Sementara dirinya harus terjatuh saat ingin meloloskan diri dari ancaman badut itu. Tabitha berlari ke gudang untuk bersembunyi. Dari balik lemari, ia menemukan jasad wanita yang sudah tewas. Alhasil posisi Tabitha saat itu diketahui oleh si badut. Tabitha yang tersadar, kini sudah berada di suatu tempat dengan salah seorang polisi. Tabitha diminta untuk mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Namun ia tidak menjawab sedikit pun. Seketika memperlihatkan flashback masa kecilnya Tabitha.
Ia berteman dengan wanita seumurannya bernama Lisa dan Shelby. Begitu juga satu orang anak laki-laki tidak diketahui namanya. Ia melihat setiap kotak milik mereka masing-masing. Saat Tabitha melihat kotak milik si anak itu, ia kaget mengetahui isi kotak tersebut karena di dalamnya ada seekor tikus hidup dengan kondisi perut yang robek. Si bocah laki itu malah menganggapnya lucu. Fix bocah psikopat ini mah. Kembali ke Tabitha yang kini sudah bersama dengan seorang psikiater. Ia diminta menceritakan mengenai Lisa. Terlihat saat itu, Lisa sedang berada di sebuah bar bersama dengan rekannya bernama Cat. Ia meminta salah satu pria untuk mengantarnya pulang. Saat tiba di rumahnya, ia tidak menemukan keberadaan temannya. Akhirnya Lisa meminta pria bernama Dan itu untuk menemaninya. Sampai pagi tiba, Cat juga tidak berada di sana. Mereka berdua memutuskan untuk mencarinya ke penginapan Paris Pension. Lisa mencoba masuk ke penginapan tersebut. Akan tetapi ia langsung ditolak mentah-mentah dengan alasan semua kamar sudah penuh. Lisa meminta Dan untuk mencoba masuk, dikarenakan Dan merupakan petugas dari Departemen Kesehatan. Kemungkinan besar ia akan diberi izin untuk sekedar memeriksa tempat tersebut. Dan diminta untuk menunggu di sebuah ruangan. Pandangannya tertuju ke sebuah gramofon dengan rancangan yang unik. Penjaga motel itu memaksa Dan untuk mencobanya. Namun naas, gramofon itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu sehingga Dan tewas di tempat. Lisa yang masih menunggu, penasaran dengan Dan yang tidak kunjung keluar. Lisa mencoba menyelinap masuk, meski harus mengelabui psikopat itu terlebih dahulu. Lisa menelusuri bangunan itu, sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruangan. Tanpa sengaja, Lisa bertemu seorang pria dengan kondisi kejiwaan yang sedikit terganggu. Merasa akan ada yang datang, orang itu menyuruh Lisa untuk bersembunyi. Tak disangka, di ranjang itu terdapat Cat dalam kondisi tubuh terikat. Parahnya lagi, orang itu merupakan psikopatnya, yang berarti ia sudah lebih dulu mengetahui pergerakan dari Lisa. Kembali ke Tabitha, psikiater itu juga menanyakan soal Shelby. Tabitha bilang kalau mereka bertiga merupakan sahabat dari kecil. Itu pun saat masih tinggal di perbukitan Briar. Psikiater tersebut juga memiliki seorang pasien laki-laki di daerah itu. Ia juga bilang pasiennya memiliki suara tertawa yang khas. Sudah jelas kalau pasiennya itu merupakan pria psikopat. Fakta lainnya, ternyata Shelby dan Lisa berada di gedung yang sama tempat Tabitha berada. Tabitha segera pergi mencari dua sahabatnya. Namun ia malah menemukan psikiater itu sudah meninggal di tangan psikopat tersebut. Tabitha segera pergi untuk menyelamatkan diri. Sampai-sampai ia berakhir di sebuah ruangan berkaca. Terlihat juga bangunan itu sudah dirancang rapi oleh psikopat. Disitulah dua sahabatnya dikurung dengan kondisi badan terbedah. Kondisi mereka berdua sama persis dengan tikus yang berada di dalam kotak. Kemungkinan besar ia sangat terobsesi membuat manusia menjadi seperti itu. Namun nyatanya, itu hanya sebuah lapisan kain yang dibuat menyerupai anatomi tubuh manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan psikopat itu akan melakukannya secara nyata. Di sini Tabitha sempat terlihat pura-pura kalau itu merupakan hal yang lucu. Ia melakukannya hanya untuk memberikan sedikit apresiasi, sekaligus memanfaatkan momen untuk menyelamatkan sahabatnya. Saat hendak pergi dari sana, tak disangka Lisa justru mendapat tusukan dari psikopat itu, sehingga membuat dirinya harus tewas. Tanpa pikir panjang, Tabitha dan Shelby segera mencari jalan keluar. Mereka menemukan sebuah tangga yang mengarah ke atas. Dengan cepat mereka berdua memanjat tangga itu. Namun apa daya, psikopat itu berhasil meraih Shelby yang membuat mereka berdua terjatuh. Saat itu juga, Shelby pun tewas. Awalnya gue berpikir kalau psikopat itu juga tewas. Akan tetapi, saat Tabitha sudah sampai di atas, ia menyadari ada sebuah elevator yang bergerak menuju ke atas. Dari situ ia juga menyadari kalau hanya Shelby yang tewas seorang diri.
Tabitha berusaha segera bersembunyi di sebuah ruangan. Ia juga dikejutkan dengan kostum badut tersebut. Sialnya posisi Tabitha diketahui oleh psikopat itu. Yang bikin kesel lagi, ternyata ruangan itu merupakan sebuah kontainer truk yang siap membawa Tabitha pergi. Baru berjalan beberapa meter, truk itu sudah mengalami mogok mesin. Di sana Tabitha menemukan sebuah senjata milik psikopat. Saat itu juga, Tabitha berhasil membunuh psikopat itu tanpa ampun. Ia pun segera pergi dengan mengendarai truk itu. Pada intinya, psikopat itu pernah bertemu dengan mereka bertiga. Akan tetapi, psikopat tersebut terlalu berlebihan dalam hal bercanda dengan anak seusianya. Bahkan ia juga pernah membuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan saat masih anak-anak. Dari situlah ia mulai dijauhi bahkan diejek oleh mereka bertiga. Meski pada akhirnya, anak itu dibawa pergi jauh dari mereka. Alasan tersebut yang membuat psikopat itu mengingat mereka dan berniat melakukan balas dendam di saat dewasa. Sekian dulu rangkuman dari film Amusement. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.